Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba melanjutkan membaca untuk memahami paper ini, di mana paper ini judulnya adalah Marrying Universal Dependencies and Universal Morphology, di mana utamanya di sini adalah melakukan mapping, ya, mapping dari fitur-fitur atau dari universal dependencies, ya, fitur-fiturnya morfologisnya ke unimorph, skema unimorph. Ya, saya sudah mencoba mempelajari untuk bab 1, bagian 1, bagian 2, kemudian bagian 3, kemudian bagian 4, kemudian bagian 5 conversionnya, kemudian bagian 6 yaitu eksperimennya. Nah, sekarang insya Allah adalah di bagian 7. Ya, di bagian 7 ini adalah hasil dari eksperimen, di mana di eksperimen itu ada intrinsik dan ekstrinsik. Ya, untuk yang intrinsik, ya, ini menggunakan skornya metrik. Untuk pengukuran evaluasinya ini menggunakan recall. Ini di tabel 3, ya. Ini adalah tabel 3, ya. Yang saya akan hapus dulu. Ya. Ya, di tabel 3 kita baca dulu captionnya, ya, dimana di tabel 3 ini adalah recall untuk level token yang dikonversi dari universal dependency tags, ya, ke unimorph tag, dimana di sini ada CSV, ya, salah satu kolomnya di tabel itu. Tabel ini ada kolom CSV, yang CSV itu merupakan adalah lookup system, ya. Kenapa disebut CSV? Kurang tahu kenapa CSV namanya. Kemudian yang pembandingnya adalah post editing, yaitu propose methodnya. Ini propose methodnya itu adalah yang post editing. Ya, jadi di sini adalah yang inisialnya, kemudian setelah itu diperbaiki dengan post editing. Jadi yang utamanya adalah yang hasil yang post editing ini. Ini kita lihat ada beberapa bahasa, ya. Ini ada beberapa bahasa. Kemudian untuk yang lookup, dekatannya lookup ini hasilnya kurang bagus, ya, dibandingkan dengan yang setelah dilakukan post editing untuk kebanyakan bahasa seperti itu. Ya, ada yang misalnya ini di 4 setelah diperbaiki menjadi 46%, bahkan ini adalah di yang 0,17 menjadi 90 gitu. Meskipun juga ada yang sama, ya, seperti ini sama antara, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa hasilnya kurang bagus untuk yang CSV, kemudian yang post editing jauh lebih bagus lagi. Oke, ini adalah yang intrinsik, yaitu recall-nya tadi. Ya, yang perlu diingat di sini kita katakan bahwa ada anotasi yang salah, ya, kesalahan anotasi di korpora yang aslinya, yang semula, yaitu yang di universal dependency. Seperti misalkan contohnya di sini adalah kata yang inflected-nya itu yang fast di sini yang udah di section 4. Sehingga dengan kesalahan ini
optimal skornya tidak bisa 100% ya. Coba kita lihat lagi ya, yang kesalahan itu ya yang di bagian 4 ya, yang pernah kita bahas juga di bagian 4. Kita lihat yang 4 ini ya, ini di sini ya, ini di sini disebutkan ya, ya di sini ada kata Spaniel fast, ini artinya Yugo, ini secara dilabeli salah ya, salah menjadi seperti ini, ada gendernya plural yang ya seperti itu, pelabelannya salah, harusnya mungkin tidak ada gendernya harusnya. Oke. Jadi intinya adalah ada kesalahan pelabelan juga di korpus yang dari Yudi-nya itu sendiri. Ya, kemudian ini beberapa kelemahan itu dari recall itu juga dari ini tidak bisa diperbaiki ya, tidak bisa diperbaiki. Jadi beberapa kelemahan yang hasil recall itu anotasi yang tidak bisa diperbaiki lagi ya. Jadi, kemudian adanya juga perbedaan dalam pemilihan atribut untuk menganotasi ya. Ini artinya apa? Armstrong itu artinya apa? Kita lihat. Iya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi pemilihan atribut untuk dianotasi, perbedaan dalam pemilihan atribut untuk dianotasi. Ya, kemudian ada catatan-catatan lain ya untuk yang berkaitan dengan ini ya, intrinsic assessment ini ya. Ada tentang mark gender, ada mark untuk case ya. Beberapa bahasa tadi kita lihat di tabelnya itu mempunyai angka skor yang sangat rendah ya, seperti misalkan di sini bahasa Arab, bahasa India, Lithuania, Persian, Rusia ya. Ya, itu sangat rendah. Kemudian ada juga 3 transformasi yang lain yang tidak ada improvement ya. Tadi dari yang CSV ya, yang lookup base ke yang post editing tidak ada improvement, seperti contohnya ini tidak ada improvement ya. Ya, kemudian ini ada beberapa catatan mengapa tidak ada improvementnya ya. Kemudian ada juga yang ada improvementnya. Oke. Ya, itu untuk yang intrinsik. Kemudian untuk yang ekstrinsik ini performansinya mirip, apakah unimorph atau UD. Kita lihat di tabel 4 ya. Saya hapus dulu tabel 4. Ini menggunakan kalimat yang UD ya, yang
kemudian dengan unimorph yang konversi dari UD ya. Jadi ini adalah UD F1. UD F1 itu maksudnya ya, UD F1 sama unimorph F1. Ya, unimorph F1 itu adalah unimorph F1 di sini yang dikonversi dari UD ya, saya kira seperti itu. Atau mungkin maksudnya ini adalah yang aslinya dari UD dikonversi ke unimorph. Ini adalah yang dari yang unimorph aslinya. Ya. Kita lihat penjelasannya. Ya. Jadi kita lihat ya di sini bahwa sebagian besar di sini ya, saya kira ini sebagian besar yang lebih nilainya lebih besar di sini yang unimorph F1. Ya, meskipun ininya di sini captionnya menurut saya belum nggak jelas ya, maksudnya kalau UD di sini, yang kolom UD di sini UD F1 ini original UD. Jadi kenapa dari original UD dan unimorph converted? Mungkin gini maksudnya, ini adalah yang UD asli yang sebelah sini, kemudian adalah di sini adalah yang UD yang dikonversi ke unimorph ya. Jadi di sini adalah antara yang UD yang asli ya, kemudian ini adalah yang dari UD yang dikonversi ke unimorph, dan F1-nya lebih besar yang unimorph setelah dikonversi ya. Jadi artinya bahwa konversi itu untuk di sini, untuk eksternal ini, yaitu menggunakan ekstrinsik ya. Ekstrinsik itu menggunakan tasnya Tagger ya, morphological Tagger ya. Tapi di sini sebentar belum kita lihat penjelasannya. Tabel 4 ya, kita tabel 4, kemudian kita lihat setiap F1-nya itu naik setiap bahasan, kan ada beberapa bahasa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semuanya naik ya. Ada naik yang kecil sampai ada yang lebih besar. Ini yang kecil. Ya, jadi meskipun kecil tapi naik semua. Ya, mungkin disebutkan di sini ada juga informasi yang hilang selama konversi. Mungkin maksudnya kalau kecil itu karena ada konversi yang hilang. Di sini skema unimorph itu tidak menunjukkan tipe pronoun. Ya, ini ada beberapa catatannya. Ya, oke, ini catatan yang spesifiknya. Tapi pada intinya adalah ini naik ya, yang setelah dikonversi dari UD ke unimorph
tunai. Oke. Ya mungkin ya saya kira seperti itu untuk bagian result. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi